Ya, selamat malam Bapak-bapak dan Ibu peserta diklat dan yang saya hormati. Jadi untuk hari ini di hari kelima kita tentang proses pembelajaran berbasis proyek pada SMK. Jadi sebelum proses pemaparan materi saya berikan, alangkah baiknya mungkin saya bertanya untuk di hari kelima siapa yang mendapatkan tugas untuk melakukan ice breaking-nya. Adakah untuk hari kelima ini? Oke, kalau tidak ada, saya langsung sendiri memimpin ice breaking-nya. Pertama, perhatikan apa yang saya katakan dan dengarkan setiap kalimat yang saya ucapkan. Ada ayam ke atas genteng. Ada ayam ke atas genteng. Dia berlompat-lompat. Terus dia bertelur. Ada ayam jago di atas genteng, berlompat-lompat, bertelur, guduk-guduk-guduk-guduk-guduk, jatuh ke. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak Arif mungkin. Ayam nggak mungkin bertelur, Pak. Jatuh. Apa jawabannya, Pak Arif? Kurang jelas. Ayam jago nggak pernah bertelur, nggak ada jatuhnya, Pak. Orangnya jatuh, Pak. Oke, ya benar sekali ya. Karena ayam jago itu tidak bertelur, ya. Jadi ice breaking saya sudah ditebak oleh Pak Arif. Ya, terima kasih. Berikan aplaus kepada Pak Arif. Ya, selanjutnya untuk tugas memimpin doa di hari kelima ini, saya setelah melihat jadwal, di sini tertera namanya Pak Alion Armadi. Silakan Pak Alion untuk memimpin doa sebelum melaksanakan pembelajaran. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Pak Asep. Ya, terima kasih untuk Pak Alion Armadi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pembelajaran kita di hari kelima. Ya, mohon izin share dulu. Apa sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Belum ya? Belum, Pak. Proses, Pak. Sudah kelihatan apa Ibu? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi pada hari ini kita langsung saja tentang pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Jadi, untuk tujuan kita pembelajaran hari ini yaitu di mana peserta diklat itu mampu memahami definisi tentang pembelajaran berbasis proyek. Dan yang kedua, peserta diklat itu mampu memahami definisi pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Ketiga, peserta diklat mampu memahami tujuan dari pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Yang keempat, peserta diklat itu juga mampu memahami prinsip-prinsip dari pengelolaan pembelajaran proyek berbasis proyek. Dan yang kelima, peserta diklat mampu memahami
mengimplementasi dan konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk atau proyek berupa barang dan jasa. Nah, jadi agenda kita kali ini di hari kelima itu yang pertama ada pengantar tentang pembelajaran berbasis proyek, yang kedua definisi, PJBL, dan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Terus yang selanjutnya ada tujuan, keempat prinsip-prinsip pengelolaan, dan yang terakhir implementasi. Nah, di sini ada satu pertanyaan di mana saya meminta pendapat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, pertanyaan di sini, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek menurut Bapak dan Ibu sekalian? Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Iva untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Menurut saya itu kalau pembelajaran berbasis proyek itu adalah suatu pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai medianya. Nah, di sini peserta didik itu diharuskan untuk melakukan eksplorasi, kemudian nanti juga ada asesmen, kemudian interpretasi, dan mencari informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Terima kasih atas pendapat Bu Iva. Mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang lain ada yang punya pendapat lain? Ya, Pak Arizona mungkin? Baik, Pak. Oke. Kalau dari saya, pembelajaran berbasis proyek itu, kalau saya tidak salah, Pak Nggih. Jadi, kalau kita bicara proyek, di sana kan ada produk, Bapak. Nah, Siap. jadi pembelajaran yang berbasiskan untuk menghasilkan suatu produk. Kemudian produk tersebut mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di industri seperti itu. Mungkin sesuai standarnya. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi pendapat dari Bu Iva maupun Pak Arizona itu bagus. Kita berikan aplaus dulu. Ya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Nah, apakah Bapak Ibu sekalian sudah menerapkan pembelajaran berbasis proyek di kelas yang Bapak Ibu ampu? Ya, jadi di sini apakah Bapak Ibu itu sudah menerapkan PJBL di kelas Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Alion? Sudah itu Pak, sudah mulai kita menuju ke arah sana Pak. Oke. Karena memang permintaan dari kerjasama industrinya memang menuntut seperti itu Pak. Oke, ya jadi dari pihak industri itu sudah mewajibkan ya Pak ya untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek Pak ya. Iya Pak. Oke, siap-siap. Mungkin ada tambahan lagi untuk teman-teman? Ya, cukup. Kalau memang tidak ada, kita langsung saja ke pemaparan materinya. Jadi, untuk pengantarnya, tantangan perkembangan teknologi disruptif pada dunia kerja sekarang ini membawa konsekuensi logis terhadap tuntutan, meningkatnya kompetensi tampatan sekolah menuju menengah kejuruan. Yang kedua, terkait situasi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengusung konsep Bring Industry to School, Bring Attitude, Bring Project, and Bring Batch Learning, membawa mindset industri, profesional, karakter, dan proyek industri ke dalam kelas. Selanjutnya, yang ketiga, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih efektif dan efisiensi. Nah, jadi di sini ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, yaitu yang pertama, kurikulum disusun bersama. Dalam artian itu ada pihak industri dan pihak sekolah untuk mensinkronisasikan kurikulum
apa yang baik untuk diterapkan di sekolah tersebut. Terus yang kedua, pembelajaran berbasis proyek atau nyata, real produk dari konsumen atau mitra bisnis. Yang ketiga, adanya peran guru instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Yang keempat, itu ada praktik lapangan. 5, ada sertifikasi kompetensi, di mana setiap tingkatan itu harus melaksanakan uji kompetensi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia kerja. Selanjutnya yang keenam itu adalah update teknologi dan pelatihan bagi guru ataupun instruktur. Jadi tidak hanya murid saja yang harus mengupdate kemampuannya. Jadi di sini peran guru dan instruktur itu juga harus mengupdate kemampuannya agar bisa diterapkan di sekolah. Selanjutnya yang ketujuh, itu ada riset terapan mendukung teaching factory, ke-8 komitmen penyerapan oleh dunia kerja, dan yang terakhir kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra dunia kerja. Nah, selanjutnya ada manfaat penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek, yang dimana pertama itu mendukung, menguatkan terjadinya kerjasama antara kedua belah pihak, yang kedua meningkatkan kapasitas guru, yang ketiga riset terapan, yang keempat meningkatkan kepercayaan dunia kerja untuk menyerap tamatan SMK, kelima terjadi kepercayaan sehingga meningkatkan kerjasama dunia kerja kepada SMK. Sehingga dari kelima tersebut dapat terlibat bahwa penyelenggaraan pembelajaran berbasis proyek sangat mendukung terhadap link and match. Nah, selanjutnya definisi pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai soft skill, hard skill, dan karakter. Karena proses pembelajaran berbasis proyek itu menilai dari ketiga aspek tersebut. Dan selanjutnya, penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik dalam menghasilkan produk yang menerapkan keterampilan meneliti, menganalisa, membuat sampai dengan mempresentasikan produk hasil pembelajaran berdasarkan pengamatan nyata. Nah, selanjutnya itu ada pengelolaan pembelajaran berbasis proyek itu kegiatan yang menggabungkan antara manajemen produksi dan pembelajaran. Jadi mereka itu saling terintegritas dan tidak bisa terpisahkan. Selanjutnya, peserta didik itu belajar mulai dari menganalisa spesifikasi produk, barang, atau jasa. Nah, terdapat 11 tujuan pengelolaan pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dunia kerja terhadap SMK dan tamatan SMK. Yang kedua, mendukung sertifikasi kompetensi peserta didik oleh industri. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas SMK berbasis produk standar industri. Yang keempat, merancang pembelajaran yang seimbang dalam pembekalan penguatan keterampilan serta sikap. Yang kelima, mudah memusatkan perhatian peserta didik dalam belajar pada suatu proyek. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Terus, yang ketujuh, memiliki penguasaan kompetensi lebih mendalam dan berkesan. Yang ke-8, mengarahkan peserta didik agar mampu bekerja dengan profesional di dunia kerja. Yang ke-9, menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi teknis, hard skill, dan keterampilan abad ke-21. Yang ke-10, membudayakan budaya kerja industri, terutama budaya mutu, efisiensi, dan kreatif. Yang ke-9, memberikan wahana pengalaman belajar peserta didik dengan pengalaman berhasil. Nah, untuk prinsip-prinsipnya, prinsip pengelolaan pembelajaran berbasis proyek itu meliputi yang pertama ada kerjasama produk dan pembelajaran sekolah dengan dunia kerja. Yang kedua, pembelajaran melalui proyek real dari dunia kerja dengan memperhatikan nilai ekonomis dan ketepatan waktu penyerahan produk. Yang ketiga, proses pembelajaran rangkaian proyek utuh dari analisis order sampai layanan purna jual. Yang keempat, kolaborasi antar mata pelajaran sesuai kompetensi atau elemen
kompetensi capaian pembelajaran. Yang kelima, keseimbangan kompetensi hard skill, soft skill, dan karakter. Keenam, pengembangan budaya kerja di dunia kerja maksudnya. Yang ketujuh itu pemanfaat fasilitas dunia kerja. Nah, lalu bagaimana implementasinya? Untuk pengimplementasinya itu ada dua pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama itu ada menggunakan produk dan yang kedua itu menggunakan jasa. Jadi yang pertama itu dilaksanakan melalui proyek yang merupakan order dari dunia kerja atau kreativitas guru dan peserta didik dalam menghasilkan produk unggulan SMK. Yang kedua, berdasarkan sekolah melaksanakan analisa untuk memastikan apakah dapat dilaksanakan atau tidak dengan memperhatikan penguasaan kompetensi peserta didik dan guru serta fasilitas sekolah. Terus, yang ketiga, apabila berdasarkan analisis pekerjaan dapat dilaksanakan, selanjutnya dilakukan persiapan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, ilustrasi proses tersebut dapat dilihat pada halaman setelah ini. Jadi, halaman berikutnya itu adalah alur tentang pembelajaran berbasis proyek untuk suatu produk. Ya, jadi materi yang ada di slide ini konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk berupa barang. Jadi yang pertama itu menerima pesanan atau produk dari konsumen mitra bisnis. Setelah mendapatkan pesanan, lalu peserta didik itu harus mampu menganalisa produk atau proyek tersebut. Nah, setelah menganalisis, lalu peserta didik itu mampu merancang produk apa yang diminati oleh pelanggan. Setelah mampu merancang suatu produk, lalu peserta didik itu mampu membuat produk sesuai dengan spesifikasi dan prosedur yang ditentukan. Jadi prosedurnya ini yang sudah ditentukan oleh dunia usaha ataupun dunia kerja. Selanjutnya, setelah membuat produk, di sini ada memeriksa proyek atau uji coba produk, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah quality control. Apakah produk ini layak dijual ataupun tidak layak dijual. Nah, setelah produk itu melewati hasil pemeriksaan, lalu produk itu harus dikemas dengan semenarik mungkin agar pelanggan itu memiliki peminatan yang tinggi atas produk tersebut. Nah, selanjutnya setelah produk itu dikemas, nah langkah terakhir adalah mengirim produk atau menyerahkan proyek kepada konsumen mitra bisnis. Jadi sebelum mengirim itu peserta didik harus melihat pasar yang ada di lingkungan agar produk itu tidak jatuh ke tempat yang peminatnya sedikit. Ya, jadi itu untuk konsep pembelajaran berbasis proyek. Nah, selanjutnya konsep pembelajaran berbasis proyek di SMK dengan produk atau proyeknya berupa layanan jasa. Jadi yang pertama, sama seperti untuk produk, itu adalah menerima konsumen atau mitra bisnis yang membutuhkan layanan jasa. Lalu setelah menerima, lalu menverifikasi ketersediaan layanan jasa. Apakah dalam suatu proyek itu layanan jasa itu tercukupi atau tidak. Nah, ketika sudah tercukupi, selanjutnya peserta didik itu mampu menyiapkan layanan jasa berdasarkan permintaan pelanggan. Jadi ketika pelanggan mintanya A, ya layanan jasanya itu harus memberikan A. Jangan pelanggan A mintanya A, layanan jasanya memberikan B. Nah, selanjutnya peserta didik itu mampu melayani jasa sesuai permintaan konsumen dan prosedur yang ditentukan. Contoh seperti mungkin di servis berkala pada TKRO itu sudah diminta work ordernya, maka si mekanik itu mampu bekerja sesuai dengan work ordernya. Selanjutnya, memastikan layanan jasa sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Dan yang terakhir, mengakhiri layanan dan menjalin kemitraan dengan konsumen mitra bisnis. Nah, untuk implementasinya,
Peserta didik itu belajar mulai dari menganalisa spesifikasi dan persyaratan produk, order dari dunia kerja, permintaan pasar, perancangan dan proses produksi, evaluasi proses penilaian hasil produksi, penjamin mutu produk, pemasaran, distribusi, hingga pelayanan purna jual. Ya, jadi itu beberapa materi tentang proses pembelajaran berbasis proyek. Ya, sekian dan terima kasih. Mungkin dari materi ini ada yang Bapak atau Ibu tanyakan. Ya, kalau tidak ada, jadi Bapak Ibu sudah paham dan bagaimana cara pengimplementasian proses belajar berbasis proyek. Ya, untuk hari ini, di hari kelima ini, sebelum mengakhiri pembelajaran, mungkin saya meminta satu dari rekan-rekan atau Bapak Ibu untuk merefleksikan hasil proses materi ini. Ya, mungkin Bu Iva. Saya lagi, Pak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Coba saya refleksikan ya, Pak ya, untuk Ya, siap, Bu. pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi kalau menurut saya dari hasil yang sudah disampaikan oleh Bapak atau dipaparkan oleh Bapak, pembelajaran berbasis proyek atau mungkin bisa kita sebut dengan project based learning ini merupakan suatu pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Di sini kita bisa bekerja dengan dunia usaha atau dunia industri untuk memasarkan hasil dari siswa tersebut, dari hasil pekerjaan siswa. Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan, Pak, yang lainnya, Pak? Ya, mungkin itu pendapat dari Bu Iva setelah merefleksikan. Mungkin ada teman-teman yang lain? Saya Pak coba. Oke, ya silakan Pak Arif. Oke, makasih. Nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan Bu Iva. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu adalah metode yang menggunakan proyek atau kegiatan itu sebagai media, sehingga peserta didik melakukan sebuah eksplorasi, kemudian bisa mengembangkan diri dan menghasilkan sebuah inovasi-inovasi untuk menghasilkan berbagai bentuk di hasil belajar. Itu kayaknya ini bisa dikembangkan menjadi sebuah berhasil yang real, yang nyata, dan itu bisa dikembangkan kalau di SMK sekarang yang ada TEFA itu Pak ya. Jadi ya, work ordernya dari industri, kemudian nanti yang dikerjakan oleh siswa, dan penjaminan quality controlnya itu yang melibatkan industri juga, sehingga hasil apa yang diharapkan itu bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contoh misalnya kalau di elektronika mungkin project untuk membuat alat penghemat listrik itu ya. Nah, ada industri yang buat menghemat listrik, membuat kapasitor bank, diajari, kemudian nanti quality controlnya sampai melihat hasilnya, cost-nya itu bisa terukur baik itu seperti apa. Oke. Itu ya, menurut saya Pak itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif atas pendapat yang telah diberikan oleh Pak Arif dan Bu Iva. Ya, karena waktu telah menunjukkan akhirnya pembelajaran hari ini, maka sebelum pembelajaran ini selesai, langsung saja saya tutup dengan doa. Doa dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, untuk pembelajaran ini saya tutup dengan terima kasih untuk Bapak Ibu.